らっしゃいませ。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihatul Aishi dengan NIM 2248201166. Di sini saya membuat ringkasan video materi biologi sel untuk memenuhi syarat ujian dengan Bapak Hari Adi Saputra. Apa itu sel? Sel adalah konsep dasar biologi yang menyatakan bahwa sel adalah unit dasar kehidupan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Matthias Jakob Selden dan Theodor Schwann pada tahun 1839. Sel penyusun makhluk hidup, jika dilihat dari tingkat evolusinya, terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu sel prokariota dan sel eukariota. Selanjutnya kita masuk ke sejarah sel. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1635 sampai 1705 pada sel-sel irisan gabus yang berbentuk kamar-kamar kecil seperti penjara, sehingga disebut sela atau kamar kecil. Menjelang abad 20, banyak ditemukan berbagai struktur atau bentuk di dalam sel. Beberapa ahli yang meneliti tentang sel diantaranya sel prokariotik, yaitu sel yang tidak memiliki inti sel. Seperti bakteri, kebanyakan prokariota merupakan organisme uniseluler dengan sel berukuran kecil. Selanjutnya ada sel eukariotik, sel yang memiliki inti sel, seperti sel hewan dan tumbuhan. Diameter sel eukariotik biasanya 10 kali lebih besar daripada bakteri. Fungsi sel ada 4. Yang pertama, menghasilkan energi. Yang kedua, mensintesis protein. Yang ketiga, mengatur aktivitas sel. Yang keempat, menghancurkan zat-zat yang tidak diinginkan. Untuk pengertian lebih lanjut, teman-teman bisa lihat pada layar. Selanjutnya kita masuk ke materi struktur sel. Struktur sel terdiri dari membran sel, sitoplasma, organel, dan inti sel. Membran sel berfungsi sebagai mengatur apa yang masuk dan keluar dari sel, melindungi sel dari lingkungan luar. Sitoplasma berfungsi sebagai mengisi sel, mengandung organel dan molekul yang diperlukan untuk proses seluler. Dari organel sel terdiri dari inti sel atau nukleus, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, lisosom, sentriol, kloroplas, fokula, dan peroksisom. Selanjutnya, kita masuk ke dalam siklus sel. Macam-macam siklus sel terbagi dua, yaitu pembelahan langsung dan pembelahan tidak langsung. Untuk pembelahan biner, yaitu reproduksi aseksual dari sel tunggal eukariot, biasanya seperti amuba yang melibatkan mitosis. Selain itu, organisme prokariot seperti bakteri juga berproduksi dengan pembelahan. Contohnya terdapat pada bakteri E. coli. Pembelahan tidak langsung terdiri dari mitosis, merupakan pembelahan sel-sel tubuh yang terjadi pada sel eukariot, yaitu sel yang memiliki inti sel. Gematogenesis, yaitu proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Sel gamet terdiri dari gamet jantan atau spermatozoa yang dihasilkan di testis dan gamet betina atau ovum yang dihasilkan di ovarium. Spermatogenesis yaitu proses pembentukan sel spermatozoa tunggal atau spermatozon yang terjadi di organ kelamin jantan yaitu testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Tahapan proses spermatogenesis yaitu spermatositogenesis, lalu spermiogenesis, dan spermiasi. Oogenesis yaitu proses pembentukan sel telur ovum di dalam ovarium. Proses pembentukan oogenesis yaitu pembentukan bakal sel telur atau oogenia di mitosis, oosit primer di meiosis, dan badan kutub primer dan oosit sekunder lalu ovum. Baiklah, itulah sedikit materi yang bisa saya paparkan di dalam video. Jika ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan.